pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Logika dari mana sebuah perusahaan yang gak punya saingan dan barangnya pasti dibeli rakyat, tapi setiap tahun laporannya selalu rugi dan minta subsidi triliunan? Kalau bukan karena dirampok habis-habisan dari dalam, gak mungkin Pertamina dan PLN sekarat sekarang. Duet Prabowo dan Purbaya lagi pasang jerat maut buat segel brankas para mafia ini. Katanya, aliran dananya bakal dilacak sampai ke rekening cucu cicitnya. Menurut kalian, ini langkah jenius atau bakal dihadang balik sama kekuatan yang lebih besar? Kapok, kapok, kapokmu kapan? Akhirnya Presiden Prabowo berani habisi para mafia dan pejabat korup. Mereka terancam dimiskinkan sampai cucu dan cicitnya. Dan kita sebagai rakyat harus memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo. Terima kasih Bapak Prabowo, Bapak Purbaya, dan semua pejabat yang bersih. Kawan-kawan masih penasaran? Jangan lupa tonton sampai habis. Mari kita lanjut pembahasannya. Tapi sebelum kita bedah lebih dalam, saya mau minta satu hal dari kalian. Video ini bukan cuma soal informasi, tapi soal perlawanan. Para mafia dan pejabat korup itu takut kalau rakyat bersatu. Mereka punya uang, mereka punya media untuk menyebar fitnah kepada pejabat-pejabat yang beneran tulus kerja buat kita. Oleh karena itu, saya minta kalian like dan subscribe channel ini sebagai tanda bahwa kalian berdiri di barisan rakyat yang muak ditindas. Bagikan video ini seluas-luasnya ke grup WA, Facebook, atau Twitter kalian. Kita harus jadi tameng buat para pejabat bersih yang sekarang lagi diserang balik oleh sistem yang busuk. Satu share dari kalian adalah satu peluru untuk membungkam narasi para mafia. Dan sekarang coba absen dulu di kolom komentar. Tulis dari kota mana kalian berasal. Tunjukkan kalau gerakan rakyat ini ada dari Sabang sampai Merauke. Kita buktikan kalau warga sipil biasa gak bisa lagi dibodohi. Tonton video ini sampai titik terakhir, karena di akhir nanti kita akan tahu siapa lawan dan siapa kawan yang sebenarnya. Mari kita bersatu. Jangan biarkan mereka menang kali ini. Kita mulai dengan membongkar kenyataan pahit yang sering luput dari perhatian kita sehari-hari. Pernahkah Anda merasa heran mengapa setiap kali harga minyak dunia turun, harga BBM di pom bensin kita seolah enggan beranjak turun? Atau mengapa setiap kali kita telat membayar listrik hanya 1 hari, petugas sudah berdiri di depan pagar membawa tang pemutus, sementara perusahaan yang mengelolanya terus berteriak rugi? Inilah yang kita sebut sebagai logika terbalik dalam pengelolaan energi di Indonesia. Logikanya, perusahaan seperti Pertamina dan PLN adalah raksasa yang memonopoli pasar. Mereka tidak punya pesaing. Dari tukang bakso di pinggir jalan sampai gedung pencakar langit di Jakarta, semuanya butuh listrik dan bahan bakar. Secara bisnis, perusahaan yang barangnya pasti laku tanpa perlu iklan gila-gilaan seharusnya menjadi lumbung uang bagi negara. Namun kenyataannya justru seperti lubang hitam. Berapapun anggaran yang digelontorkan, mereka selalu merasa kurang dan butuh subsidi pajak dari keringat Anda. Setelah ditelusuri lebih dalam, bau amis ini mulai tercium. Masalahnya bukan pada rakyat yang kurang bayar, melainkan pada tikus-tikus yang bersarang di pipa-pipa distribusi dan gardu-gardu pembangkit. Modusnya sangat rapi. Banyak oknum pejabat yang bergaya necis dan bicara soal nasionalisme, namun di balik layar mereka sedang melakukan bancakan atau bagi-bagi jatah melalui proyek-proyek pengadaan barang yang harganya sengaja digelembungkan. Bayangkan sebuah baut yang harganya di toko bangunan mungkin hanya Rp1.000, di dalam laporan keuangan BUMN bisa berubah menjadi Rp10.000. Kalikan itu dengan jutaan komponen lainnya, maka triliunan rupiah uang rakyat menguap begitu saja ke rekening pribadi. Lebih parah lagi, ada permainan kotor dalam laporan keuangan. Seringkali perusahaan-perusahaan ini terlihat untung di atas kertas, hanya karena dana subsidi dari pemerintah dimasukkan sebagai pendapatan. Tujuannya apa? Agar jajaran direksinya punya alasan untuk mencairkan bonus atau tantiem yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Jadi sementara Anda harus menghemat penggunaan lampu di rumah demi menekan tagihan, mereka justru berpesta pora di atas penderitaan tersebut. Ini bukan sekedar ketidakbecusan manajemen, ini adalah perampokan struktural yang dilakukan secara sadar.
Korupsi di sektor energi adalah kejahatan yang paling melukai rakyat sipil. Mengapa? Karena energi adalah urat nadi kehidupan. Jika biaya energi mahal, maka harga beras naik, biaya transportasi naik, dan UMKM sulit berkembang. Ketika para mafia ini mencuri Rp1 dari anggaran listrik, mereka sebenarnya sedang mencuri hak sekolah anak-anak kita dan hak pengobatan warga miskin. Itulah sebabnya langkah tegas untuk mengaudit total aliran dana hingga ke perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban jika kita ingin melihat Indonesia yang mandiri dan rakyat yang berdikari. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling membuat kita mengelus dada, yaitu tentang bagaimana negeri yang kaya raya ini justru dibuat seolah-olah menjadi pengemis di tanahnya sendiri. Kita semua tahu Indonesia itu ibarat zamrud khatulistiwa, yang kalau tanahnya digali keluar emas, kalau ditusuk keluar minyak, dan kalau dibakar jadi energi. Tapi pertanyaannya, kenapa kita masih sering gemeteran tiap kali mendengar harga minyak dunia naik di pasar Singapura atau New York? Jawabannya menyakitkan, karena ada sekelompok orang yang kita sebut sebagai mafia impor yang memang sengaja membiarkan kita tidak berdaya. Mafia impor ini bekerja seperti parasit yang menempel sangat kuat di pipa-pipa Pertamina. Mereka adalah orang-orang yang hidup mewah dari selisih harga setiap liter bensin yang kita beli. Modus mereka sangat halus, tapi mematikan. Selama 20-an tahun, Indonesia sengaja dibikin supaya tidak punya kilang minyak yang baru dan canggih. Tiap kali ada rencana pemerintah mau bangun kilang sendiri agar kita bisa olah minyak mentah kita jadi bensin siap pakai, selalu saja ada hambatannya. Entah itu dibilang investasinya nggak menguntungkan lah, studinya belum beres lah, atau urusan lahan yang nggak kelar-kelar. Padahal kenyataannya, kalau Indonesia punya kilang sendiri dan mandiri secara energi, maka lapak para importir ini bakal tutup. Mereka nggak bisa lagi mainin kuota, nggak bisa lagi dapat komisi dari transaksi gelap di luar negeri, dan nggak bisa lagi mengatur harga sesuka hati mereka. Disinilah peran penting dari dua tegas yang kita harapkan bisa menjadi pembersih bagi bangsa ini. Presiden Prabowo sudah hafal betul dengan bau busuk permainan ini. Beliau tahu kalau musuh kita bukan cuma orang luar yang ingin menguasai kekayaan kita, tapi musuh dalam selimut yang berbaju safari necis, duduk di kursi empuk BUMN, tapi lebih cinta komisi daripada kedaulatan bangsa. Mafia-mafia ini seringkali bekerja sama dengan vendor-vendor nakal untuk melakukan markup harga yang gila-gilaan. Misalnya saja dalam pengadaan infrastruktur energi, seringkali yang dibeli adalah barang-barang kualitas KW atau teknologi usang, tapi di kwitansinya ditulis harga kualitas premium. Akibatnya apa? Fasilitas energi kita sering rusak, operasional jadi mahal, dan ujung-ujungnya rakyat lagi yang disuruh nanggung lewat kenaikan tarif. Pembersihan total ini bertujuan untuk mengembalikan rasa keadilan itu.